Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review kali ini saya kupas tuntas secara singkat detail dari keris pusaka berdapur Mondarang dengan ricikan sekar kacangnya pogok namun berjenggot, jalen tunggal, lambe gajah tunggal, terdapat pijetan, kemudian tikel alis pada gonjo, di belakang terdapat gereneng lengkap susun, kemudian di pangkal bilah juga terdapat gereneng dan bilahnya nungkap. Kemudian kalau kita amati, pamor pada keris pusaka ini sebenarnya adalah perpaduan pamor tempat lipat miring dan melumah yang menghasilkan pamor tiban. Wengkonnya berlapis-lapis. Ada dua kelompok. Di bagian sekitar odo-odo kanan kirinya juga terdapat wengkon berlapis-lapis. Kemudian di sela-selanya terdapat pamor lain, yakni pamor yang berupa bulatan-bulatan kecil sepanjang odo-odo. Kemudian pada pamor terluar juga terdapat lapisan pamor wengkon. Sehingga pada keris pusaka ini pada kedua sisi, kombinasi pada umumnya adalah kombinasi dari pamor garis yang berlapis dengan pamor bulat-bulat kecil yang tertata sangat indah, di mana pamor bulat-bulatnya dilindungi oleh pamor garis. Secara umum dikatakan keris pusaka ini dinamakan keris Mondarang, ya, berpamor Woswutah. Namun Woswutah pada keris pusaka ini menurut saya sangat indah dari sisi seni, dibuat dengan teliti. Pemirsa bisa mengamati mulai dari video yang pertama tadi, peksinya dibuka, ya, besinya memiliki panjang besi 7 cm, panjang gonjonya 8,2 cm, kemudian bilahnya 36,6 cm. Ricikan lain yang tadi belum saya sebutkan, terdapat gusin pada kanan kiri odo-odo dan lislisan, sehingga tikel alis nyambung ke keruingan depan. Di belakang juga demikian, serawian nyambung dengan keruingan, sehingga kesan bila ini semakin kokoh karena odo-odonya semakin kelihatan jelas, maka terwakililah bahwa keris pusaka ini sangat gagah. Keruingan depan dan keruingan belakang menyatu mendekati pucuk, sehingga ada kesan di situ cekungan kanan kirinya kelihatan memiliki satu simpul, ya. Kemudian pada pijitan juga terdapat pamor yang kita kenal dengan logo membleng. Bisa kita atau pemirsa lihat, dan di situ terdapat pamor tiban. Sehingga jika kita amati dengan teliti, ternyata pamor bulat-bulat kecil itu pada bagian tengah sepanjang odo-odo ada yang mengatakan pamor biji timun. Namun kalau dikombinasikan dengan pamor bulat-bulat lain, sebenarnya tertata seperti pamor hujan mas namun tiban. Jadi pamor hujan mas, ya, tiban pada bagian kanan kiri bilah dan tengah bilah yang dilingkupi oleh pamor wengkon yang berlapis-lapis tanpa putus, ya. Jadi kalau pemirsa amati dari pangkal sampai ke pucuk, pamor wengkonnya kalau kita hitung itu ada dua kelompok besar. Pada kanan kiri geger sapinya, kemudian pada daerah yang mendekati lis-lisan, dan tidak ada yang nerjang bilah.
Jadi empu pusaka ini pembuatannya betul-betul teliti. Dan serat-serat besinya sangat halus. Pemirsa bisa melihat ya, terutama pada daerah gonjoh yang tebal itu kelihatan. Garis-garis seratnya sangat rapat. Kemudian kalau diamati langsung dan ditangting, keris pusaka ini pegangannya mantap, ya, kokoh, dan kadar besinya relatif lebih sedikit, ya, kandungan bajanya yang menurut saya ini relatif lebih banyak dari keris pada umumnya yang seukuran dengan keris ini. Monggo pemirsa amati. Ini video yang terakhir adalah video di luar ruangan menggunakan bantuan langsung cahaya matahari dan bilah pusakanya diminyaki. Maka pada akhir review ini saya katakan keris Mundarang berpamor Waswutah ini yang di dalamnya terdapat pamor Ujan Mas Tiban, ini saya kelompokkan kepada Tangguh HB, ya, Tangguh HB 5, yang kalau di Sumeneb itu seera dengan Sultan Abdurrahman. Kalau Sultan Abdurrahman memerintah di Sumeneb sekitar 1811 sampai 1854. Jadi masa pemerintahan HB terdapat pada rentang waktu tersebut. Mungkin pemirsa punya pendapat lain, monggo kita sharing. Karena apa? Pengetahuan tentang Tosan Aji tentunya lain daerah, beda, dan juga mungkin ada yang lebih paham tentang pusaka ini. Sekian saja dulu uraian singkat saya mengenai keris pusaka berdapur Mundarang berpamor Waswutah. Kalau ditanyakan tuahnya, menurut saya pusaka ini bertuah untuk kepemimpinan karena ketegasan, kekokohan, ya, kewibawaan terwakili dengan media keris pusaka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat merawat, melestarikan, dan menjaga pusaka-pusaka leluhur kita. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.